Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arvin dengan NPM 233510462. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya bikin sebelumnya, yaitu tentang toko olahraga. Nah, latar belakang saya memilih membuat website ini yaitu dalam era digital saat ini transaksi jual beli semakin bergeser ke arah online. Kemudian perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Di sisi lain, konsumen juga bisa dimudahkan dalam mencari ataupun membeli barang hanya dengan beberapa klik saja. Nah, alasan saya memilih studi kasus ini yang pertama yaitu relevansi terhadap minat dan hobi saya. Kemudian yaitu kebutuhan pasar yang tinggi dikarenakan target pasar saya yaitu anak-anak muda yang hobi berolahraga dan memudahkan dalam membeli barang olahraga bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu latihan mengembangkan sistem CRUD dan Vue.js. Nah, di sini dalam website yang saya bikin saat ini terdapat sistem CRUD, create, update, dan delete. Nah, yang keempat yaitu simulasi e-commerce sederhana. Nah, tools yang saya gunakan yaitu ada tiga. Ini tools yang saya gunakan ya, bukan yang kayak VS Code atau apa. Yang pertama yaitu Vinia, yang kedua yaitu router, yang ketiga yaitu JSON server. Nah, apa itu Vinia? Vinia adalah perpustakaan manajemen status untuk Vue.js yang dirancang untuk membantu mengelola data dan status aplikasi secara terpusat. Vinia menggantikan Vuex dan menawarkan API yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Fungsinya, Vinia digunakan untuk mengelola state global seperti menyimpan data keranjang belanja yang bisa diakses dari berbagai komponen. Kemudian apa itu router? Vue Router adalah library resmi untuk manajemen router di Vue.js. Fungsinya untuk memetakan URL ke komponen-komponen tertentu dalam aplikasi Vue.js, sehingga memungkinkan Anda membuat aplikasi satu halaman ataupun SPA dengan navigasi yang mulus antar aplikasi. Fungsinya yaitu Vue Router digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman dalam aplikasi Vue. Contohnya seperti berpindah dari halaman home ke halaman produk ataupun ke halaman keranjang. Nah, tools yang terakhir yang saya gunakan yaitu JSON Server. JSON Server adalah alat sederhana dan ringan berbasis Node.js yang memungkinkan Anda membuat REST API ataupun tiruan API (mock API) dan dengan mudah menggunakan file JSON sebagai sumber data. Ini sangat berguna untuk pengembangan front-end karena memungkinkan pengembang untuk bekerja dengan data tanpa perlu back-end yang berfungsi penuh. Atau saat back-end belum siap, fungsinya digunakan sebagai fake REST API untuk menyimpan dan mengambil data produk. Ini membuat kamu bisa menjalankan back-end lokal tanpa membuat server dari awal. Nah, codingannya. Sebentar. Baiklah, di sini saya membuat dua folder, yaitu yang pertama adalah folder untuk front end-nya, yang kedua yaitu back end untuk folder back end-nya. Nah, di sini untuk front end-nya saya memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama komponen router, stores, dan view. Nah, untuk komponen ini komponen utama seperti header. Kemudian komponen header ini berfungsi untuk menampilkan link, misalnya dari link produk, misalnya dari komponen home, dari link home ke link produk. Kemudian navigasi bar di sini berfungsi untuk kurang tahu.
Komponen bar navigasi bar ini berfungsi untuk mengatur navigasi bar kita. Kemudian produk card ini berfungsi untuk membuat card produk. Nah, kemudian index.js ini berada dalam router berfungsi untuk memanggil semua komponen router seperti home, komponen view seperti view homes, view products, dan lain sebagainya. Kemudian bagian stores berisi card.js. Nah, di sini saya menggunakan pinian pada card.js ini. Nah, card.js ini berfungsi untuk sebagai keranjang ataupun base dari card view ini. Nah, kemudian kemudian view yang pertama yaitu admin. Nah, untuk admin ini berfungsi untuk menambahkan produk ataupun mengedit produk dan menghapus produk. Nah, di sini kita juga bisa melihat produk-produk yang telah kita bikin. Nah, kenapa di sini saya menggunakan TPS backend web parcel ini? Karena tadi ada sedikit kendala ketika saya mendeploynya ke Netlify, tapi ketika saya cuma coba untuk mengeditnya, dia tidak bisa. Nah, lanjut ke cart. Cart ini berfungsi untuk menyimpan pesanan ataupun menyimpan produk yang ingin dibeli oleh user. Kemudian home ini berfungsi untuk tampilan awal dari website yang saya bikin. Kemudian login ini untuk sebagai formalitas untuk masuk ke dalam website ataupun ke admin ini. Kemudian produk detail ini berfungsi untuk menambahkan detail produk seperti harga dan tambahkan ke keranjang. Nah, untuk produk ini menampilkan produk yang telah kita tambahkan pada admin ini. Nah, untuk app view ini untuk memanggil semuanya. Di sini kita memanggil komponen header. Kemudian main.js ini untuk memanggil fungsi-fungsinya seperti pinya dan router. Kemudian db.json ini sebagai database sementara kita. Sebentar. Nah, lanjut kita langsung saja mendemokannya. Bentar. Nah, ini contoh tampilan awal dari aplikasi atau website yang saya bikin. Ini tampilan home-nya. Ketika kita pencet lihat semua akan menampilkan produk-produknya. Nah, kemudian ketika kita memasukkan ke dalam keranjang, maka dia akan masuk ke dalam keranjang dan menampilkan jumlah. Bisa menambahkan nama penerima dan alamat, kemudian bisa memilih metode pembayaran. Jika kita ingin membeli dua baju yang berbeda juga bisa, maka totalnya akan dijumlahkan dari kedua ini. Atau kita juga mau membeli sebuah sepatu dan juga sebuah bola juga bisa, maka akan ditotalkan semuanya. Nah, sebagai contoh, kemudian ke menu login ini, username-nya yaitu admin, passwordnya yaitu admin 123. Nah, di sini kita bisa mengedit ataupun menghapus produk yang telah kita masukkan. Nah, sebagai contoh di sini saya mencoba untuk memasukkan produk baru. Sebentar. Di sini saya mencoba memasukkan ini. Nama produknya yaitu bola ini dengan deskripsi
Sebentar. Budi. Harga sebagai contoh di sini 600.000. Nah, di sini saya akan mencobanya masukkan ke dalam properti bola. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini karena belum ditambahkan, kita coba refresh. Nah, maka bola akan ditambahkan di sini. Kita cek di bagian produk ini. Nah, maka dia akan masuk ke dalam bola. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengeditnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengedit. Coba untuk mengeditnya. Kita ubah di sini. Anggapkan saja warna bolanya itu biru. Dengan harga 750.000. Kemudian kita coba update. Kemudian kita refresh. Kita cek produk yang telah kita rubah. Nah, di sini akan berubah. Kemudian kita coba cek di bagian produk ini. Nah, maka dia akan berubah, baik dari deskripsi ataupun harganya. Nah, kemudian kita akan coba untuk menghapusnya. Di sini kita coba untuk hapus. Kemudian kita refresh. Nah, maka produk itu akan hilang. Kita cek di produk. Nah, maka produk itu tidak akan ada di sini. Nah, sebentar. Nah, sedikit saya singgung tentang backend-nya. Di sini saya menggunakan Vercel untuk membuat backend-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, kenapa saya mencoba memakai Vercel? Karena tadi ada sedikit kendala pada Netlify-nya. Tidak bisa melakukan edit ataupun hapus, tetapi bisa melakukan penambahan sebuah produk. Nah, saya cari sebuah cara menggunakan bantuan ChatGPT. Dia menyuruh menggunakan Vercel untuk membuat database-nya. Nah, lebih kurang itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.